Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas 4 saham non-bank terbaik untuk tujuan investasi jangka panjang. Jadi kalau dari beberapa video belakangan kita kan udah banyak yang ngebahas saham bank, di video kali ini kita bakalan ngebahas saham-saham bagus yang bukan dari sektor perbankan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan jangan lupa juga kunjungi channel Todopedia karena di situ udah banyak banget konten-konten menarik tentang investasi saham. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita ke saham yang pertama, yaitu saham Selamat Sempurna atau SMSM. SMSM atau Selamat Sempurna ini bisnis yang ngejual berbagai macam spare part untuk kendaraan otomotif dan juga industrial, contohnya kayak alat berat. Mereka nggak cuma jual spare part di Indonesia aja, tapi mereka juga banyak ekspor ke luar negeri. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, pendapatannya SMSM ini masih terus dalam tren yang bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan itu 5,3% per tahun. Dan ini tren yang cukup bagus. Labanya juga dalam tren yang terus bertumbuh dari tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan di 9% per tahun untuk operating profit dan 11% per tahun untuk laba bersihnya. Pertumbuhan dari pendapatan sama labanya ternyata juga diikuti sama tren pertumbuhan cash flow. Di sini kita bisa lihat kalau operating cash flow sama free cash flow-nya SMSM ini positif dan juga dalam tren yang bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir meskipun ada naik turunnya. Ini pertanda yang bagus, artinya SMSM ini nggak cuma bisa cetak laba, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk, yang mana uang kas ini penting untuk pengembangan bisnisnya ke depannya, dan uang kas ini juga bisa dipakai untuk bagi dividen. Untuk kondisi balance sheet, SMSM ini kondisi balance sheet-nya bagus banget dengan total equity-nya yang jauh lebih gede daripada total liabilities, dan bahkan uang kas setara kasnya itu udah lebih gede juga daripada total liabilities-nya. Yang mana ini artinya kalau SMSM ini bisa dibilang jadi perusahaan yang nyaris nggak punya utang sama sekali. Dan ini tentunya ngebuat SMSM ini lebih bebas untuk investasi, untuk ekspansi bisnis, dan bagi dividen buat investornya. Bicara soal dividen, SMSM ini rutin banget bagi dividen dari 18 tahun terakhir semenjak tahun 2004 sampai sekarang dengan nominal dividen yang terus bertumbuh. Dan ini tentunya bagus buat investor yang mau investasi di saham perusahaan yang dividennya bertumbuh terus, karena dari tahun ke tahun dividen yield-nya akan makin gede. Nah, tapi ke depannya supaya dividennya terus tumbuh, tentu revenue dan profit dari bisnisnya SMSM juga perlu bertumbuh. Dan apa aja yang menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan SMSM? Pertama, itu ada pertumbuhan ekonomi, di mana dengan ekonomi yang tumbuh itu juga bisa mendorong pertumbuhan pendapatan. Dan yang kedua yaitu proyek pembangunan, di mana dibutuhkan alat-alat berat dan SMSM itu kan jual spare part untuk alat berat. Dengan adanya demand untuk alat berat, tentu itu juga berpotensi meningkatkan permintaan untuk spare part alat beratnya. Dan itu bisa mendorong pertumbuhan penjualan dari spare part alat beratnya SMSM. Nah, harga wajarnya saham SMSM dengan metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan 5% per tahun untuk 10 tahun ke depan, terus asumsi valuasi price to free cash flow di 13 kali untuk tahun ke-10 nanti, dan return investasi yang kita mau itu sebesar 15% per tahun, kita dapat di sini harga wajarnya itu ada di 1.810. Yang mana itu artinya di harga sekarang di 2000-an ini menurut gua udah kemahalan. Jadi saham SMSM ini kinerja bisnisnya bagus banget, tapi secara valuasi memang agak kemahalan untuk sekarang. Dan menurut gua untuk sekarang ya sebaiknya tunggu saham SMSM ini turun ke bawah harga wajarnya di bawah 1.810. Next, saham berikutnya ada saham United Tractors atau UNTR. UNTR ini bisnisnya dia jualan alat berat, dia juga ada jasa kontraktor tambang, terus dia juga ada tambang batu bara, emas sama nikel, serta dia juga punya bisnis energi. Dan UNTR ini jadi distributor alat berat Komatsu dan UD Trucks. Jadi bisnisnya UNTR ini termasuk bisnis yang cyclical. Tapi meskipun cyclical, ternyata pendapatannya UNTR ini kita bisa lihat di sini dalam tren yang bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu juga diikuti sama tren pertumbuhan operating profit sama net profitnya UNTR. Dan pertumbuhannya juga bagus ya, dalam beberapa tahun terakhir itu rata-ratanya ada di kisaran 12-18% per tahun. Nggak cuma revenue sama profitnya aja yang tumbuh, tapi UNTR juga bisa hasilin operating cash flow dan free cash flow yang positif dan bertumbuh dari beberapa tahun terakhir meskipun ada naik turunnya. Dan ini bagus ya, karena cash flow yang dihasilin ini nantinya bisa dipakai untuk ekspansi bisnis, bisa juga untuk bagi dividen atau ngelunasin utang. Terus untuk kondisi balance sheet, ini current assetnya lebih gede daripada current liabilities. Ini bagus ya, dan total equity-nya udah lebih banyak dari total semua utangnya atau total liabilities-nya.
Artinya, secara balance sheet, UNTR ini dalam kondisi yang bagus di mana dia bisa ngelunasin utangnya, baik utang yang jangka pendek maupun utang jangka panjang dengan semua uang yang dia punya. Nah, untuk pengembangan bisnisnya UNTR untuk kedepannya, UNTR ini mau ngeluarin uang belanja modal atau CAPEX itu sebesar 21 triliun di tahun ini. Nah, uang 21 triliun ini dipakai untuk investasi di bisnis kontraktor tambang untuk ngebeli alat berat yang baru. Yang mana dengan alat berat yang baru yang kualitasnya masih bagus, itu tentu bisa ningkatin produktivitasnya UNTR sebagai kontraktor tambang. Terus juga UNTR ini investasi untuk ngembangin fasilitas di tambangnya mereka. Dan itu tentunya juga untuk ningkatin produktivitas tambang. Jadi investasi besar yang mereka keluarin ini adalah untuk ningkatin kemampuan produktivitas dari bisnisnya UNTR. Yang mana itu bisa berdampak ke penjualan yang bertumbuh untuk kedepannya. Nah, saham UNTR ini harga wajarnya kalau kita hitung pakai metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan sebesar 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Terus juga dengan asumsi valuasi price to free cash flow 5 kali di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Dan return investasi yang kita mau dari saham UNTR itu adalah sebesar 20% per tahun. Harga wajarnya saham UNTR itu ada di 27.965. Nah, jadi harganya di sekitaran 24.900, ini saham UNTR masih sedikit under value dengan margin of safety di kisaran 10%. Oke, next saham berikutnya ada saham teknologi di bursa US, yaitu saham Alphabet Inc. atau Google. Kode sahamnya GOOG. Google ini raksasa teknologi yang jadi penguasa dunia internet dengan dua platform besar, yaitu Google.com sama YouTube.com. Selain Google.com sama YouTube, Google juga punya lini bisnis lain seperti Android, Google Play Store, Google Cloud, dan Artificial Intelligence yang punya Google, yaitu Google Gemini. Dalam beberapa tahun terakhir, Google ini mampu untuk terus ngembangin bisnisnya dengan tingkat pertumbuhan yang sangat fantastis. Kita bisa lihat di sini revenue-nya tumbuh dengan rata-rata sampai 18% per tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Dan untuk operating profit-nya tumbuhnya sampai 21% per tahun rata-ratanya. Dan bahkan untuk laba bersihnya ini pertumbuhannya bisa lebih dari 30% per tahun. Nggak cuma revenue sama profitnya yang tumbuh, tapi dari segi cash flow, Google ini juga bisa hasilin uang kas masuk dengan operating cash flow sama free cash flow-nya Google yang positif dan juga bertumbuh dengan pertumbuhan yang bagus. Jadi ini kondisi cash flow-nya Google dalam tren yang bagus banget, di mana dia bisa hasilin uang kas masuk dan dari tahun ke tahun uang kas masuknya itu jumlahnya makin lama makin banyak. Terus untuk balance sheet-nya, uang kasnya Google itu udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua current liabilities atau utang jangka pendeknya Google. Yang artinya Google ini aman untuk utang jangka pendek. Dan untuk equity-nya ini juga udah jauh lebih gede dari total semua utangnya Google. Jadi dari segi balance sheet, Google ini juga bagus banget dan dia punya banyak banget uang kas yang nantinya bisa dipakai untuk investasi untuk ngembangin bisnisnya untuk kedepannya. Nah, bicara soal ngembangin bisnisnya, Google di tahun ini dia investasi sebesar 13 miliar US dollar untuk investasi ngembangin infrastruktur dan data center. Investasi ini tentunya dilakukan untuk ningkatin kapasitas dan kecepatannya Google, terutama kecepatan dan kapasitas dari Google Search, YouTube, Cloud Computing, dan Artificial Intelligence, yang mana itu bisa mendorong pertumbuhan revenue-nya Google untuk kedepannya. Nah, harga wajarnya saham Google kalau kita hitung dengan metode discounted cash flow, dengan asumsi pertumbuhan yang cukup tinggi di 10% per tahun dengan pertimbangan kalau Google ini punya tingkat pertumbuhan yang bagus dan dia masih terus ngembangin bisnisnya. Terus untuk asumsi valuasi price to free cash flow yang cukup premium di 25 kali dengan pertimbangan kalau Google ini perusahaan yang punya economic moat yang kuat dan pertumbuhan yang tinggi dan return investasi itu 12% per tahun dari saham Google, kita dapat di sini harga wajarnya saham Google itu ada di 169,89. Yang mana di harga sekarang ya, Google itu juga ada di 169, yang artinya saham Google di harga sekarang itu pas ada di harga wajarnya. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, ada saham Astra International atau ASII. Astra ini udah sering kita bahas ya, jadi Astra ini bisnis konglomerasi besar yang lini bisnisnya banyak banget mulai dari alat berat, tambang, otomotif, jasa keuangan, agribisnis, properti, infrastruktur, sampai teknologi. Jadi bisa dibilang dengan beli saham Astra, ibaratnya itu kita juga beli saham perusahaan-perusahaan dari berbagai macam sektor. Nah, revenue-nya Astra ini dalam tren yang terus bertumbuh dari beberapa tahun terakhir meskipun ada naik turunnya. Dan begitu juga labanya yang trennya juga bertumbuh. Meskipun ada naik turunnya, tapi trennya bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang lumayan bagus di sekitaran 7-13% per tahun. Nggak cuma revenue sama profitnya aja yang tumbuh, tapi untuk cash flow-nya, operating cash flow sama free cash flow-nya Astra ini juga positif dan trennya cenderung bertumbuh meskipun ada naik turunnya.
Jadi Astra ini bisnisnya juga mampu hasilin uang kas masuk. Dan uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai buat ekspansi bisnis, bagi dividen, dan bayar utang. Terus secara balance sheet, Astra ini juga cukup bagus kondisi balance sheet-nya dengan current asetnya yang lebih gede daripada current liabilities, yang artinya dia bisa ngelunasin semua utang jangka pendeknya, dan total equity-nya ini lebih besar dari total semua utangnya Astra. Jadi Astra ini dia mampu untuk ngelunasin semua utangnya dengan uang yang dia punya. Nah, untuk katalis pertumbuhan bisnisnya Astra untuk kedepannya, Astra ini punya dua katalis pertumbuhan yang menurut gua kontribusinya bakalan signifikan. Pertama, yaitu pengembangan bisnis United Tractors yang tadi kita udah bahas, yaitu dengan United Tractors, ini ngeluarin belanja modal untuk investasi, untuk beli alat berat yang baru, untuk ningkatin produktivitas, dan bisa berimbas ke pertumbuhan pendapatannya. Terus katalis yang kedua, yaitu pertumbuhan lini bisnis jasa keuangan, yaitu Astra Finansial. Dari beberapa tahun terakhir, kita bisa lihat di sini pertumbuhan labanya cukup bagus. Dan dengan ekonomi Indonesia yang masih bertumbuh, menurut gua ke depannya bisnis jasa keuangan ini masih akan tumbuh dan bisa ngebantu pertumbuhan bisnis dari grup Astra. Nah, saham Astra ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan, asumsi valuasi price to free cash flow di 12 kali di tahun ke-10 nanti, dan return investasi yang kita mau dari saham Astra itu sebesar 15% per tahun, di sini kita dapat harga wajarnya ada di 5.955. Jadi saham Astra di harga sekarang di 4.500-an ini masih sangat undervalue dengan margin of safety yang cukup besar. Oke, jadi itu dia ya, 4 saham non-bank terbaik buat investasi jangka panjang. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin video ini ke teman kalian, dan jangan lupa kalian kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli saham, tapi ini cuman analisa gue aja. Keputusan beli ataupun jual itu 100% ada di tangan kalian, dan jangan lupa do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.